Halo Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tugas 2.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Nimadi Saryasi SPD EPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Lohemi Kertiase SPD MPD dan pengajar praktek yang mendampingi saya adalah Bapak Ide Bagus Santra SPD MPD GR. Di tugas kali ini, saya akan melakukan praktek percakapan dengan menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching bersama dua rekan saya yang lain yang berfungsi sebagai coach dan coachee. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terburu-buru membeli kemani, cakep. Membeli genteng dan baju batik, Cakep. Perkenalkan kami Bapak Ibu Guru Semani, Cakep. yang tentunya ganteng dan cantik. Yeay. Perkenalkan, saya Nimadi Saryasih SPD MPD, dalam hal ini berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Inyoman Alitiana SPD MPD, berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Ida Bagus Made Satya Warma Yuda SPD GR, berperan sebagai coachee. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, di video kali ini kami akan membawakan materi 2.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 2.3. Adapun tujuan pembelajaran dari modul ini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Adapun isi dari tugas saya ini adalah yang pertama prasupervisi, yang kedua supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Yang pertama, prasupervisi. Adapun skenario dari prasupervisi adalah sebagai berikut. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Dan bagaimana praktek dari prasupervisi antara supervisor dengan coach? Kita simak video berikut ini. Halo Pak Alit, Om Swastiastu. Sosiastu Butias. Oke, bagaimana kabar Pak Alit hari ini? Baik Butias. Butias gimana kabarnya? Astukara luar biasa baik Pak Alit. Oke, hari ini Pak Alit mau melakukan proses coaching ya? Iya Butias. Oke, sebelum Pak Alit melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Boleh kan Pak Alit ya? Boleh Butias. Baik. Jadi Pak Alit, pada proses coaching kali ini, baik coach maupun coachingnya akan saya nilai dengan menggunakan rubrik penilaian seperti ini Pak Alit. Bisa dicermati. Jadi di sini Pak Alit bisa melihat di sini ada kriteria yang mau dinilai adalah mendengarkan aktif dengan nilai 1 sampai 4, kemudian pertanyaan berbobot 1 juga sampai 4, memberdayakan coachee 1 sampai 4. Kemudian di sini juga saya ingin menilai apakah proses coaching yang Pak Alit lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga jangan lupa Pak Alit ya, di sini juga saya melihat prinsip coaching yang dilakukan oleh Pak Alit apakah sudah sesuai dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak Alit. Baik Butias. Baik, sebelum proses coaching ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Boleh ya Pak Alit ya? Boleh. Baik ya, oke. Kira-kira Bapak Alit itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada diri Pak Alit? Makasih Butias. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Butias yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu adalah
mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Oke, baik. Berarti Pak Alit ingin mengembangkan 3 hal ya, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Alit ya? Ya, yes. Baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, nah kompetensi bagian mana yang secara spesifik nanti Bapak inginkan untuk dikembangkan? Baik Bu Tias, kompetensi yang secara spesifik ya pada diri saya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Tias. Dan yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, seperti itu Bu Tias. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang secara spesifik ingin Pak Alit kembangkan gitu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan dengan aktif. Gitu Pak Alit ya? Ya Bu Tias. Baik. Pada momen spesifik apa saya bisa mengamati kedua hal tersebut Pak Alit? Baik Bu Tias. Pada saat proses identifikasi, kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan oleh coach, kemudian bagaimana kemudian saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach menemukan solusi yang ingin diselesaikan oleh coachnya. Oke Pak Alit, terus bagaimana penilaian Pak Alit nih ya terhadap diri Pak Alit sendiri ya, setelah Pak Alit merefleksi mungkin dirinya sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini, apa yang akan kita kembangkan gitu ya, dari rubrik penilaian tadi. Ini kan skornya 1 sampai 4 nih Pak Alit ya, 1 sampai 4. Nah Pak Alit di posisi mana nih kira-kira? Terima kasih Bu Tias. Saya merasa saya memiliki sikap yang terbuka, kemudian sabar. Saya mungkin bisa nanti hadir penuh, walaupun saya memang kadang-kadang kurang fokus terhadap coachingnya. Selain itu saya juga mampu menjadi pendengar, tetapi walaupun bukan pendengar yang secara baik, tetapi saya akan mencoba untuk bisa mendengarkan secara aktif saat coach bercerita. Jadi menurut saya posisi saya di antara 1 sampai 10 itu kira-kira baru 2,5 seperti itu Bu Tias. Oke, berarti Pak Alit saat melakukan refleksi, Pak Alit merasa posisi diri Pak Alit itu ada pada posisi nilai 2,5 gitu Pak Alit ya. Berarti kalau selesai proses supervisi ini, Pak Alit berharap nanti kompetensinya meningkat sampai di mana? Kalau saya sendiri setelah proses diskusi coach ini, saya berharap bisa di angka 4 Bu Tias. Nah paling dikit tuh minimal lah 3,5 seperti itu. Wah, mantap ya Pak Alit ya. Jadi Pak Alit menginginkan setelah selesai proses supervisi, mungkin kompetensi Pak Alit itu sudah mencapai 4 ya, paling minimal mungkin 3,5 seperti itu tadi ya Pak Alit ya. Nah terus indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Di proses coaching ini saya ingin pada proses coaching ini coach bisa menemukan solusi permasalahannya, atau mungkin bisa mengatasi langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya, serta saya bisa menjadi pendengar yang baik untuk coaching. Itu ya. Oke, baik. Berarti Pak Alit ingin selama proses coaching ini, jadi Pak Alit menganggap bahwa ini berhasil apabila coachingnya itu mampu mencari solusi dari permasalahannya sendiri atau mengambil langkah-langkah gitu ya, menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya, dan juga Pak Alit bisa menjadi pendengar yang baik ya, pendengar aktif seperti itu Pak Alit ya. Ya benar ya. Baik ya. Baik Pak Alit, terima kasih ya atas bincang-bincang kita pagi ini. Mungkin sekian dulu untuk pra-observasinya. Sekarang silakan Pak Alit melakukan proses coaching. Semoga Pak Alit bisa melakukan proses coaching dengan sangat baik. Semangat Pak Alit. Baik Bu Tias, terima kasih Bu Tias. Yang kedua adalah supervisi. Adapun skenario percakapan antara coach dan coachee dengan menggunakan alur Tirta bisa dilihat berikut ini. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih mimpimu. 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 Bangun dan bukalah matamu.
Saatnya meraih mimpimu
bagaimana supervisor mensupervisi coach dan coachee bisa dilihat pada video berikut ini. Halo Gus Satya, apa kabar nih hari ini? Halo Pak Alif, Astungkaro, kabar yang baik Pak. Pak Alif gimana kabarnya sih? Astungkaro luar biasa, baik juga Gus. Kenapa nih kok tumben? Iya nih Pak, yang bingung Pak. Bingung kenapa sih Gus? Gini Pak Alif, nah, sesuai dengan hasil rapat pendampingan proyek kelas 11 ya Pak Alif. Nah, saya kan ditunjuk oleh Pak Alif nih selaku waka sebagai koordinator Pak Alif. Nah, kemudian teman-teman menunjuk saya menjadi kepala proyek Pak Alif di kelas 11. Nah, saya bingung Pak Alif. Tema apa nanti yang harus saya pilih di P5 kali ini Pak Alif? Oh, begitu ya Gus ya. Oke. Berarti Gus ini masih bingung memilih tema P5 untuk kelas 11 tahun ini ya. Begitu ya Pak Gus ya. Ya, iya Pak Alif. Soalnya temanya kan ada 7 Pak. Nah, jadi saya bingung untuk menentukan tema yang bagus dan tepat Pak. Oke. Baik, kita kan ada waktu 15 menit nih Pak Gus ya. Nah, apa yang kira-kira Pak Gus Satya ingin dapatkan dari percakapan singkat kita hari ini Gus? Nah, begini Pak Alif. Nah, saya ingin agar bisa menentukan tema yang tepat Pak untuk anak-anak kelas 11. Oh, untuk tema semester berapa ya Gus ya? Tema untuk semester genap nanti Pak Alif. Nah, tema semester ganjil waktu ini kan sudah ditentukan Pak Alif. Jadi ada kearifan lokal sama bangunlah jiwa raganya Pak Alif. Oh, oke. Berarti Gus Satya ingin menentukan tema P5 semester genap untuk kelas 11. Begitu ya Gus ya? Oke, benar Pak Alif. Oke, siap. Oke, sebelum menuju ke tema P5 Gus, menurut Pak Gus Satya, P5 itu sebenarnya apa ya Pak Gus ya? Nah, sepengetahuan saya sih Pak Alif, P5 itu adalah proyek lintas disiplin ilmu Pak Alif yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat maupun berbasis masalah di lingkungan sekolah Pak Alif. Oke, baik. Berarti P5 itu berbasis lingkungan sekolah yang itu Pak Gus ya? Ya, benar Pak Alif. Nah, sekarang menurut Pak Gus Satya sekarang, apakah idealnya faktor yang menentukan pemilihan tema P5 di suatu sekolah? Menurut saya apa ya Pak? Kayaknya faktor yang menentukan tema P5 di suatu sekolah idealnya melihat kesiapan sekolah, kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya, terus bagaimana daya dukung dan potensi masyarakat sekitar sekolah juga kayaknya Pak Lek. Oke. Berarti kesiapan sekolah ya Pak Gus ya. Menurut Pak Gus, kesiapan sekolah itu misalnya seperti apa ya Pak Gus ya? Iya Pak Lek. Kesiapan sekolah itu misalnya sarana prasarana atau aset yang ada di sekolah ya Pak Lek. Baik. Kalau saya rangkum itu Pak Gus ya, berarti tema P5 itu ditentukan oleh aset lingkungan, daya dukung masyarakat sekitar sekolah, begitu ya Pak Gus ya? Ya, benar Pak Lek. Nah sekarang kalau menurut Pak Gus, dari kegiatan P5 yang sudah berjalan, apa tujuan dan manfaat P5 yang didapat oleh siswa itu Pak Gus? Apa ya Pak Lek? Menurut saya sih Pak, tujuan P5 itu meningkatkan kompetensi peserta didik agar sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila Pak Lek. Kemudian kalau manfaatnya mungkin banyak Pak Lek. Jadi seperti memperkuat karakter dan kompetensi siswa, kemudian siswa melaksanakan pembelajaran aktif,
mengembangkan keterampilan sikap, pengetahuan, kemudian melatih mereka memecahkan masalah, kemudian meningkatkan tanggung jawab, serta siswa menjadi mereka bisa menghargai proses belajar, Pak Lid. Wah, banyak sekali ya manfaatnya Pak Gus ya untuk kelimanya itu ya, seperti memperkuat karakter, kompetisi siswa, siswa melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan, sikap, pengetahuan, melatih pemecahan masalah siswa, meningkatkan tanggung jawab, serta siswa dapat menghargai proses pembelajaran. Benar begitu Pak Gus ya? Ya, benar Pak Lid. Baik, dari sekian manfaat P5 tadi, kira-kira mana manfaat yang paling ingin Pak Gus dapatkan dari tema yang dipilih? Saya maunya sih Pak, tema P5 kali ini itu fokusnya adalah memberikan manfaat untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan siswa, Pak Lid. Oke, berarti Pak Gus itu menginginkan temanya sekarang itu berfokus pada mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan. Seperti itu ya Pak Gus ya? Oke, benar Pak Lid. Berarti kalau disimpulkan kembali dari percakapan kita tadi ini adalah tema yang Pak Gus inginkan itu adalah tema yang mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan siswa dengan melihat aset yang ada di sekolah serta lingkungan dan potensi masyarakat di sekitar. Begitu ya Pak Gus ya? Ya, betul Pak Lid. Nah, coba Pak Gus ingat-ingat sekarang apa saja aset yang ada di sekolah kita dan apa sih potensi di lingkungan sekitar kita yang mendukung aset sekolah. Kalau menurut saya Pak, sekolah kita itu punya aset siswa yang terampil, kemudian atau misalnya pintar menggambar, menari, belajar jahitan, membuat kerajinan gedung Pak Lid. Dan bahkan hal ini juga mendukung dan didukung juga oleh potensi masyarakat sekitar Pak Lid. Seperti yang kita ketahui di Kecamatan Mengui Pak, memang terkenal dengan belajar jahitan seperti pembuatan alat-alat untuk dekorasi, buat tenjor, kemudian dan buat gedung untuk upacara juga Pak Lid. Jadi menurut saya sih Pak Lid, potensi atau aset yang kuat kita miliki yang seperti itu Pak Lid. Berarti aset kuat yang perlu dikembangkan adalah keterampilan siswa menjajahitan dan membuat gedung ya Pak Gus ya? Iya, betul Pak Lid. Dengan melihat aset siswa yang pintar menjajahitan dan membuat gedung, berarti menurut Pak Gus dari 7 tema yang ada, tema mana yang paling cocok dengan keinginan Pak Gus yang berfokus pada mengembangkan sikap dan keterampilan siswa? Menurut saya sih Pak Lid kayaknya tema yang cocok kewirausahaan sepertinya Pak Lid. Nah, itu sangat sesuai kayaknya dengan fokus yang ingin saya kembangkan, yaitu keterampilan Pak. Oh, oke, kalau begitu. Nah, sekarang apa nih kira-kira yang akan Pak Gus lakukan untuk melaksanakan tema P5 tersebut? Nah, pertama-tama saya akan melakukan rapat dulu Pak Lid dengan pendamping proyek dan dengan koordinator proyek yang lain juga Pak Lid. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri Pak Lid. Jadi saya akan rapatkan dulu. Kemudian di rapat itu saya akan menyampaikan ide tema yang saya pilih Pak Lid. Kemudian saya coba survei ke lapangan untuk mengetahui apa saja alat dan bahan mungkin yang diperlukan dalam pembuatan proyek tersebut. Kemudian bagaimana prosesnya sehingga saya bisa membuat RAB Pak Lid.
Kemudian saya akan membuat jadwal pelaksanaan, membuat modul proyek, kemudian membuat kriteria penilaian, kemudian terakhir mencari narasumber yang tepat, Pak Alif. Waduh, mantap banget Pak Gus Satya. Kapan nih kira-kira akan dilaksanakan P5 berikutnya? Ya, terima kasih Pak Alif. Jadi pelaksanaan P5-nya kira-kira bulan Februari 2024 nanti Pak Alif. Wah, lumayan jauh ya Pak Gus ya. Sehingga nanti masih bisa membuat persiapan yang lebih matang. Ya, betul Pak Alif. Oke. Siapa kira-kira yang bisa bantu Pak Gus Satya ini untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan P5? Oh, tentunya ya rekan-rekan bersama koordinator proyeknya Pak Alif. Teman-teman pendamping proyek kelas 11 juga. Nah, kemudian Pak Alif juga nanti selaku wakil kurikulum Pak Alif beserta Bapak Kepala Sekolah tentunya Pak Alif. Oke deh. Iya, terima kasih Pak Alif. Terima kasih banyak loh Pak Gus ya, sudah mau bercerita. Dan saya mau lihat nih saat pelaksanaan P5 di bulan Februari. Proyek kewirausahaannya nanti pasti akan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan rencana. Siap Pak Alif. Jadi terima kasih banyak juga nih Pak Alif sudah mendengarkan cerita saya nih Pak. Semoga lancar ya Pak Gus ya kerjaan proyeknya. Iya, terima kasih banyak juga Pak Alif. Sama-sama. Yang ketiga adalah pasca supervisi. Adapun skenario pasca supervisi antara supervisor dan coach bisa dilihat berikut ini. Bangun dan bukalah matamu saat Nah, bagaimana kegiatan pasca supervisi antara supervisor dengan coach bisa dilihat pada video berikut ini. Halo Pak Alif, Om Swastiastu. Halo Bu Tias, Om Swastiastu. Oke, Pak Alif sudah melakukan proses coaching ya tadi sama Pak Gus Satya ya. Gimana, berjalan lancar Pak Alif? Ya Bu Tias, Astungkara sudah berjalan sesuai rencana Bu Tias. Oke, Astungkara ya. Baik Pak Alif, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coachingnya Pak Alif tadi, ada beberapa yang mau saya tanyakan ya Pak Alif. Ya Bu Tias. Baik, ya yang pertama, bagaimana Pak Alif menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi coaching tadi? Terima kasih Bu Tias. Saya merasa saya sudah menampilkan performa yang terbaik seperti itu Bu Tias saat coaching tadi. Walaupun pada awalnya saya sedikit grogi, tetapi akhirnya saya mampu menguasai situasi seperti itu Bu Tias. Saya juga mampu menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi menurut saya nilai saya yang awalnya 2,5 sekarang sudah menjadi 3 seperti itu Bu Tias. Oke, berarti Pak Alif yang tadi menilai di awal merefleksikan diri itu nilainya 2,5, sekarang sudah menjadi 3 gitu ya Pak Alif ya. Jadi menurut Pak Alif, apa yang membuat Bapak Alif menilai demikian? Karena saya merasa semua kompetensi coaching sudah hampir saya tampilkan, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Tias. Oke, baik. Berarti Pak Alif sudah merasa bahwa ketiga kompetensi coaching sudah Pak Alif lakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Alif ya? Iya, Tias. Baik. Terus menurut Pak Alif, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik Bu Tias. Yang sudah saya lakukan adalah melakukan coaching dengan alur kita yang diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan terakhir itu adalah meminta tanggung jawab dari coaching. Oke,
Mantap sekali ya Pak Alit ya. Nah, apa boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Alit? Sangat boleh Bu Tias. Boleh ya. Baik Pak Alit, menurut pengamatan saya sebagai supervisor, jadi dari catatan saya, sepertinya apa yang Pak Alit katakan tadi, bahwa proses coaching yang Pak Alit lakukan itu sudah sangat baik Pak Alit. Jadi proses alurnya sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Jadi di awal Pak Alit sudah mengajukan tujuan. Kemudian dari tujuan itu kemudian Pak Alit memberikan pertanyaan berbobot sehingga bisa mengidentifikasi coachingnya sehingga menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian dari sana Pak Alit menanyakan rencana aksi. Kemudian saya mengamati juga Pak Alit meminta tanggung jawab ya coach untuk melakukan aksi nyatanya nanti terhadap rencana aksi yang sudah disusun gitu ya. Jadi Pak Alit sudah mampu menangkap kata-kata kunci saya lihat tadi sehingga sudah mampu menampilkan pertanyaan berbobot pada proses identifikasi Pak Alit gitu ya. Jadi justru nilai Pak Alit itu yang Pak Alit nilai tadi sudah sampai ke 3, menurut saya malah sudah hampir sempurna Pak Alit. Jadi nilai Pak Alit itu menurut saya sudah hampir 4 loh Pak Alit, karena seluruh kompetensi dari coachingnya itu sudah Pak Alit tampilkan dengan sangat baik. Seperti itu Pak Alit. Terima kasih Bu Tias. Baik, namun demikian mungkin ada hal-hal yang masih bisa Pak Alit kembangkan ya. Ada beberapa hal seperti misalnya saat Pak Alit mau mempraktekkan kesadaran penuh atau present itu, mungkin memang Pak Alit tadi bilang bahwa kadang-kadang memang kurang fokus ya. Jadi ada beberapa part yang tiang lihat Pak Alit kurang fokus sama coachingnya. Kemudian Pak Alit juga saat menjadi pendengar yang aktif, jadi Pak Alit harusnya lebih banyak menyimak dan sedikit berbincang gitu ya. Tadi saya amati ada part juga yang Pak Alit hampir saja memotong coach saat dia sedang berbicara gitu ya. Bagaimana menurut Pak Alit itu? Ya, saya sangat setuju dengan saran dari Bu Tias. Tadi memang saya sempat tidak fokus karena awalnya saya grogi gitu ya seperti itu. Kemudian juga saya hampir memotong pembicaraan coachingnya seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi proses coaching yang Pak Alit lakukan sudah sangat baik loh Pak Alit. Nilainya sudah hampir 4 ini menurut saya, karena semua komponen-komponen yang berada pada rubrik penilaian ini sudah hampir Pak Alit penuhi semua. Terus bagaimana sekarang rencana tindak lanjut Pak Alit ke depannya ini? Baik Bu Tias. Rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan adalah lebih memperdalam nanti mempelajari alur Tirta agar kedepannya saya mampu melakukan teknik coaching dengan lebih baik seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya Pak Alit. Jadi Pak Alit ingin mengembangkan lagi alur Tirta agar Pak Alit mampu melaksanakan proses coaching dengan lebih baik, begitu ya Pak Alit ya. Oke, terima kasih loh Pak Alit atas waktunya melakukan tanya jawab. Baik, tetap semangat ya Pak Alit ya. Baik, terima kasih Bu Tias. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual saya. Terima kasih atas perhatiannya. Cintai apa yang kita ajarkan dan lebih cintai siapa yang kita ajar, karena segala sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke hati juga. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.